maca yang berada di 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Ibu Salmawati, guru dari UPTD SMP Negeri 18 Sinjai, bisa berjumpa dengan anak-anakku peserta didik kelas 8 SMP se-Kabupaten Sinjai melalui live event PPJ Sinjai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena dengan rahmat dan taufiknya jualah sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun secara virtual. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua di rumah yang senantiasa sabar dalam mendampingi Ananda dalam pembelajaran di tengah pandemi ini. Tak bosan pula kita saling mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri, keluarga, dan orang yang ada di sekitar kita, berusaha memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan ingat protokol kesehatan bila berada di luar rumah. Oke. Mari kita memulai kegiatan pembelajaran ini dengan memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kali ini bermakna dan bermanfaat. Dan yang paling penting, semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Selesai. Insya Allah pada hari ini Ibu dari UPTD SMP 18 Sinjai akan membawakan materi pelajaran bahasa Inggris. Namun sebelum memulai pelajaran, Ibu harap anak-anak maca yang ada di rumah sudah menyiapkan peralatan belajar hari ini, yaitu buku paket, catatan, buku latihan, dan alat tulis. Oke, anak-anak maca di rumah, kita akan membahas recount test. Nah, adapun materi pokok hari ini yaitu teks interaksi transaksional, memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan atau kegiatan atau kejadian yang dilakukan secara rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di masa lampau. Nah, anak-anak maca di rumah, sebelum kita lanjut, ada tidak yang masih ingat apa yang dipelajari kemarin, khususnya di mata pelajaran bahasa Inggris? Ada? Halo? Ada tidak yang masih ingat pelajaran yang kemarin?
Bagaimana anak-anak Maca di rumah? Masih ingat tidak pelajarannya yang kemarin? Tentang apa dibahas hari di Inggris? Ada yang ingat? Bagaimana? Jadi yang mau menjawab silahkan sebut namanya ya dan sekolahnya. Ya, jadi anak-anakku yang mau menjawab, silakan nyalakan mic-nya dan sebut namanya dan sekolahnya. Ada nggak yang bisa menceritakan apa yang dipelajari kemarin? Bagaimana? Oke, kalau begitu, jadi kemarin kita sudah mempelajari tes account. Nah, hari ini ada pun jam pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak Maca di rumah diharapkan dapat mengidentifikasi beberapa kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lampau melalui teks-teks pendek dan sederhana. Ada tidak yang masih ingat apalah yang dimaksud dengan tes account? Ada. Jadi tes account. Perkenalkan. Ya. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Sebut Assalamualaikum warahmatullahi namanya dan sekolahnya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Azimat Tandri Badong dari UPTD SMP 4 Sinjai. Jadi teks recount adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Oke, terima kasih. Jadi tadi ada siswa yang menjawab dari SMP 4 Sinjaya. Iya, ya, ada lagi? Ada lagi? Okay, recount test is a test which tell about something happened in the past. Jadi yang dimaksud dengan tes recount adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Contohnya, misalnya pergi rekreasi di kebun binatang, rekreasi di waterfall Laliako. Ada yang pernah ke air terjun Laliako yang ada di Desa Terasa? Ada. Misalnya camping. Nah, ini juga termasuk account test. Atau liburan ke Bali. Kemudian account itu menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, contohnya yang tidak menyenangkan itu misalnya ada, sedangkan pengalaman yang menyenangkan misalnya bergalung atau pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, pergi camping kalau 17 Agustus, atau pergi liburan ke Bali. Sekarang perhatikan tipe recount test. Jadi ada 4 tipe recount test. Yang pertama personal recount. Personal recount ini menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis
Misalnya tadi pergi rekreasi. Kemudian yang kedua, factual recount. Factual recount ini menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya kecelakaan lalu lintas, kebakaran. Terus yang ketiga, biographical recount. Biographical recount menceritakan kisah hidup seseorang, misalnya biografi seseorang ya. Terus yang keempat, imajinatif. Menjadikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Oke, di dalam suatu tes biasa ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Why is the test written? Kemudian the test is written for. What is the purpose? Kemudian what is the social function? What is the writer intention? Nah, jawabannya bisa begini. To share unique or unusual experience. Jadi untuk mengesar pengalaman. Bisa juga to retell something unforgettable, untuk menceritakan sesuatu. Jadi untuk menceritakan kembali sesuatu yang terjadi di masa lampau. Bisa juga to give information about an accident, untuk memberikan informasi, jadi untuk memberikan informasi kejadian yang sudah lampau. Terus bisa juga to make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar dari sesuatu. Kemudian generic structure of recount test, ada orientation, ada event, ada reorientation. Nah, orientation ini pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya, jadi contohnya yang termasuk orientation ya, misalnya holiday in Jeju. Last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Minggu lalu, last month, bulan lalu, Saripudin dan teman-temannya menghabiskan liburnya di Pulau Jeju. Nah, Pulau Jeju ini berada di Korea ya. Kemudian yang kedua, events. Nah, events ini rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Contohnya kegiatan di Jeju. Ada contohnya di sini, holiday in Jeju. Masih sambungannya yang tadi ya. Ini events-nya. Saripudin and his friend had lunch together. Jadi Saripudin dan teman-temannya makan siang bersama. Then Saripudin and Jono play ship and the lake. Kemudian Saripudin dan Jono itu bermain perahu. After that, Jono and Yuki paint a picture. Kemudian setelah itu Jono dan Yuki melukis gambar. Terakhir Junaidi and Jumadi play chess. Kemudian dia bermain-main. Oke, next. Reorientation. Jadi generic structure yang ketiga itu adalah reorientation. Reorientation ini biasanya berisi pesan dari peristiwa yang dialami. Contohnya, they were very happy. Mereka sangat senang. Oke, next, language future. Jadi adapun tata bahasa recount test, yaitu yang pertama menggunakan past tense.
Jadi past tense kata lampau ya, bentuk lampau. Contohnya, I went to Bali last week. Saya pergi ke Bali minggu lalu. Kemudian contohnya yang kedua, I spent my holiday in Bandung. Saya menghabiskan libur di Bandung. Kemudian, we were very happy. Kami sangat senang. Nah, yang kedua, 8/4 of time. Contohnya, last week menggunakan kata last week, minggu lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, 5 months ago, 5 tahun yang lalu. Ini contoh-contoh 8/4 of time ya. Terus yang ketiga, action verb. Nah, action verb ini contohnya play. Jadi menggunakan kata lampau ya, dari kata play menjadi play. Kemudian walk, walk. Terus yang keempat, conjunction. Conjunction itu atau biasa disebut dengan penghubung. Jadi menggunakan kata penghubung ya, misalnya after that, then, kemudian next. Oke, untuk PR-nya di rumah, jadi tulis kembali teks yang berjudul Trip to the Zoo. Kemudian tentukan orientation-nya, event-nya, dan re-orientation-nya ya. Iya. Okay, I think that's all our meeting today. Thank you very much for your attention. Sebelum kita lanjut, mari kita menyanyi bersama dulu. Jadi kalau ibu bilang good morning, how are you? Anak-anak macam di rumah menjawab good morning, I am fine, thank you. Oke, sudah siap? Jadi silakan dinyalakan mic-nya ya. Kita menyanyi bersama dulu. Oke, sudah siap anak-anak macam di rumah? Good morning, how are you? Good morning. Oke, ulangi lagi. Good morning, how are you? Good morning. Oke, sekarang anak-anak baca di rumah perhatikan teks. How are you? Oke, anak-anak baca di rumah perhatikan berikut yang berjudul A Trip to the Zoo. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. When I got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw wheat and reptile which only come out at night. Before having lunch, we went for rice and the elephant. It was a trip to the right edge that fell off when he let go of the rope. But he was okay. During the lunch,
we fed some bees in the park. In the afternoon, when we returned home, we were very tired but happy. It was because we had so much fun activities at many places in the zoo. Oke, anak-anak baca di rumah. Sekarang saya kasih waktu 3 menit untuk mencari yang mana termasuk orientation-nya, pemenang event-nya, dan re-orientation-nya. Oke? Oke, sebelum dikerja bersama, saya minta anak-anak baca di rumah membaca teks yang berjudul A Trip to the Zoo. Oke. Jadi yang mau membaca silahkan disebut namanya dan sekolahnya ya. Oke. Dari mana yang pertama? Halo. Siapa yang mau pertama membaca? Angkat tangannya dan sebut namanya dan sekolahnya ya. Siapa? Siapa yang mau membaca pertama? Oke. Bagaimana anak-anak? Ada tidak yang mau membaca dulu teksnya ini? Ada? Halo, anak-anak baca di rumah ada tidak yang mau membaca teksnya? Ada tidak? Oke, kalau begitu, mari kita menjawab bersama teks ini, menentukan orientation-nya, event-nya, kemudian re-orientation-nya. Oke, orientation-nya ada tidak yang mau menjawab? Yang mana termasuk orientation? Ada? Jadi orientation-nya itu biasanya berada di paragraf. Ada? Oke, kalau begitu mari kita menjawab bersama. Jadi orientation-nya itu yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Iya. Kemudian event-nya after getting the food, we went to the Dr. house where we saw beet and reptile which only come cut at night. Terus re-orientation-nya.
Ada tidak yang mau membaca yang mana ini reorientation-nya atau kesimpulannya? Ya. Ada enggak yang mau membantu Ibu menjawab? Siapa yang mau menjawab? Ayo semangat. Kali itu akan melengkapi semua. Di paragraf 3, Bu. Ya. Bisa dibaca, Nak? Bisa dibaca Before yang having mana lunch, we went for rice on the elephant. Afterwards, I tried to ride it. That feel of when he let go of the rope. But he was okay. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the ant being fed. When we returned home, we were very light but happy because we had so much in ya. so much fun activities of many places in the zoo. Oke. Ulang. Siapa namanya, Nak? Halo. Fitrania Alawiyah, Bu, dari UPTD SMP 25 Sinjai. Iya. Fitrania Aulia dari UPTD SMP 25 Sinjai. Oke, tepuk tangan dulu. Good. Nah, ada tidak yang bisa mengulangi tadi yang mananya lagi orientation-nya? Ada? Hello? Ada tidak yang mau mengulangi tadi yang mana lagi termasuk orientation-nya? Ada? Ayu Astuti, silakan. Ya, Bu, saya, Bu. Silakan, Nak. Yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Iya. Jadi yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Jadi elephant ya gajah, bukan elephant. Kalau elephant itu 11. Oke, ada lagi? Bagaimana yang lain? Oke, tepuk tangan dulu untuk jawabannya yang tadi. Nah, bagaimana yang lain? Ada lagi yang mau membaca yang mana orientation-nya? Ada tidak yang mau Saya, membantu Bu. lagi? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. sebutkan namanya. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Andi Azima Tandri Badung dari PTD SMP 4 Sinjai. Paragraf ketiga, Bu, yang terakhir. We returned home. We were very tired but happy because we had so much fun active at many place in the zoo. Jadi bahasa Indonesianya, Bu, saat kami kembali ke rumah kami sangat lelah karena kami memiliki banyak kegiatan yang menyenangkan di banyak tempat di sana. Oke, nah tepuk tangan dulu. Nah, itu termasuk reorientation-nya ya. Oke, kalau eventnya tadi ada tidak yang mau mengulangi jawabannya lagi? Halo, ada yang baca kembali yang mana termasuk event? Ada? Masih ada tidak?
Bagaimana? Masih ada tidak yang mau menyebutkan yang mana lagi termasuk eventnya? Ada enggak? Ayo semangat, angkat tangannya dan sebutkan nama dan sekolahnya. Bagaimana? Jadi eventnya itu ada di paragraf kedua ya, mulai dari paragraf kedua. Ada yang bisa ulangi? Halo anak-anak baca di rumah. Ya, Ada Bu. tidak yang mau baca lagi yang mana termasuk event? Ya silakan. Saya, Mas. Bu. Dua, Bu. Sekolahnya. Iya. Sebutkan nama dan sekolahnya ya. Saya atas nama Suci Ramadhani dari Ya. SMP 4 Sinjai, Bu. Iya, silakan Nak. Eventnya yaitu berada di paragraf kedua, yaitu after getting the food, we went to the Notstumal house we were saw bit and the triplet white only come to our night. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Untuk temannya tadi yang menjawab. Nah, bagaimana yang lain? Masih ada tidak yang mau membaca jawabannya? Saya, Bu. Iya, silakan Nak, sebut namanya dan sekolahnya. Atas nama Zulfi Desiani dari SMP 4 Sinjai, Bu. Iya, silakan Nak. After getting the food, we went to the normal house, where we saw birds and reptiles. We on come till night. Oke, good. Oke, sekarang perhatikan semua. Saya bacakan lagi satu kali tesnya. Kalau sudah itu, saya harap anak-anak baca di rumah bisa membaca teks ini tentang a trip to the zoo. Oke? A trip to the zoo. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give the animals. Nah, jadi ini termasuk presentation-nya tadi. Kemudian paragraf kedua, after getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come cut at night. Before having lunch, we went for nights on the elephant. It was a thrill to read. That feel of when he let go to the rope, but he was okay. During his lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were very tired but happy. It was because we had so much fun activities at many places in the zoo. Oke, jadi saya persilakan anak-anak baca di rumah. Siapa mau pertama membaca teks tentang trip to the zoo? Siapa Saya, Bu. mau? Iya, silakan Max, sebut namanya dan sekolahnya. Perkenalkan, nama saya Aminah dari UPTD SMP Negeri 4 Sinjai. Iya. Oke, silakan dibaca teksnya. A trip to the zoo. Yesterday, my family and I went to the zoo to see
lagi 4 menit jadi kasih mic. Oke, jadi sebagai penutup hari ini kita sudah membahas tentang tes recount, jenis-jenis tes recount ya, dan strukturnya. Oke, untuk minggu depan kami masih membahas tes recount, dan sebagai PR-nya di rumah, jadi untuk PR menulis satu teks recount, kemudian tentukan apa orientation-nya, event-nya, dan re-orientation-nya. Oke? Ya, saya ulangi. Jadi tugas di rumah menulis satu teks recount, kemudian ditentukan yang mana termasuk orientation-nya, event-nya, dan re-orientation-nya. Okay, I think that's all our meeting today. Thank you very much for your attention. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Belajar bersama, baca bersama, semangat dan belajar. Salam baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.